Halo, saya Muhammad Militer kembali bersama Mesin Perang Channel. Defense Acquisition Program Administration atau DAPA akhirnya mengabulkan permintaan Indonesia yang mengurangi jumlah cost share atau pembayaran pengembangan KF-21 Boromei. Dari jumlah cost share yang telah dibayarkan kepada Korea Selatan sekitar 300 miliar won, sisa pembayarannya akan dilakukan pada tahun 2026 oleh Indonesia. Disetujuinya, pengurangan pembayaran cost share oleh Indonesia ini diberitakan oleh kantor berita di Korea Selatan, spnews.co.kr pada 8 Agustus 2024. Sejatinya, sejak bergabung pada 2015, Indonesia berkomitmen membayar cost share ke Korea Selatan sebesar 1,6 triliun won. Namun, dalam perjalanannya, pada Mei 2024, Indonesia mengajukan penyesuaian atau pengurangan pembayaran cost share kepada Korea Selatan. Adapun jumlah penyesuaian tersebut yakni 600 miliar won saja dari sebelumnya 1,6 triliun won atau setara 38% saja. Sejauh ini, cost share yang telah dibayarkan oleh Indonesia ini mencapai 384 miliar won dan menyisakan sekitar 216 miliar won. Sisa cost share tersebut akan dibayarkan pada tahun 2026 sesuai komitmen Indonesia yang telah disampaikan. Selain meminta pengurangan pembayaran cost share, Indonesia nantinya juga akan menerima lebih sedikit transfer teknologi dari Korea Selatan. Kemudian, imbas dari pengurangan pembayaran dari Indonesia ini, DAPA juga mengumumkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian total biaya proyek dan pendapatan anggaran yang sesuai. Hal ini untuk menyelesaikan pengembangan sistem secara tepat waktu karena kekurangan sumber daya keuangan akibat penyesuaian kontribusi Indonesia. Jika karena alasan Indonesia mengurangi pengurangan pembiayaan bersama menghentikan pengembangan KF-21 Boromei, maka DAPA khawatir akan dampak terhadap strategi dan ekspor, serta menurunnya kredibilitas eksternal. DAPA menambahkan bahwa saat ini sedang mempertimbangkan rencana pemerintah dan perusahaan Korea untuk bersama-sama menanggung kekurangan yang diperkirakan terjadi akibat permintaan pengurangan oleh Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, setelah menandatangani kontrak pembelian 20 unit KF-21 Boromei dengan nilai mencapai 1,96 triliun won, Korea Aerospace Industries telah memulai mengerjakan pesawat KF-21 Boromei. Dimulainya produksi pesawat KF-21 Boromei ini dilakukan pada 10 Juli 2024 dengan ditandai sebuah seremonial upacara yang dilaksanakan di fasilitas KAI yang berada di Sacheon, 296 km selatan Seoul. Dalam acara peresmian dimulai perakitan KF-21 Boromei ini, Korea Aerospace Industries juga meluncurkan serangkaian peralatan manufaktur otomatis. Peralatan-peralatan ini nantinya akan mendukung dalam produksi pembuatan pesawat KF-21 Boromei. Kemudian, dengan peralatan ini, proses otomatisasi akan meningkatkan akurasi proses perakitan, memaksimalkan efisiensi produksi, dan berkontribusi dalam mempersingkat masa produksi. Kemudian, dengan otomatisasi ini juga akan meningkatkan upaya KAI untuk mengekspor pesawat tersebut secara cepat. Bersamaan dengan penandatanganan kontrak akuisisi 20 unit KF-21 Boromei tersebut, Hanwha Aerospace juga mendapat kontrak untuk memproduksi 40 unit mesin F414 senilai 556,2 miliar won untuk nantinya mesin ini dipasang di pesawat KF-21 Boromei. Dengan penandatanganan ini, maka Hanwha Aerospace memulai produksi mesin F414 pada bulan ini hingga tahun 2027. Tak hanya memproduksi 40 unit mesin F414 saja, namun Hanwha Aerospace juga akan memproduksi suku cadang hingga bantuan teknis lainnya. Mesin yang dipasok akan dipasang pada batch pertama KF-21 Boromei karena Hanwha Aerospace berkewajiban untuk memasok mesin hingga akhir produksi KF-21 Boromei sebagai satu-satunya produsen mesin pesawat di negara tersebut. Kontrak pembuatan 40 unit mesin F414 ini menjadi batu loncatan bagi Hanwha Aerospace untuk mengembangkan teknologi mesin generasi terbaru.